Oke, sebelah lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih informasi mengenai beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan update ke iOS terbaru, yaitu iOS 18.1. Tujuannya udah pasti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dan tentunya bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi langsung aja kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui, iOS 18.1 sebentar lagi akan dirilis secara resmi. Yang mana sekarang tuh udah masuk ke versi terakhir ya, atau RC version. Jadi sebelum kalian mendownload dan install iOS 18.1 nantinya, gue mau kasih himbauan dan informasi buat kalian perhatikan supaya update iOS kalian tuh berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja yang pertama, pastikan terlebih dahulu iPhone yang kalian gunakan sekarang tuh udah support untuk update ke iOS 18.1. Sebenarnya kalau iPhone kalian udah support iOS 18 berarti bisa juga ya untuk update ke iOS 18.1 ini. Cuma di 18.1 ini kan Apple rilis fitur Apple Intelligence ya. Jadi ada iPhone tertentu yang bisa support pakai fitur tersebut. Listnya tuh ada di sini. Jadi kalau mau dapetin support AI, pastikan iPhone yang kalian gunakan tuh ada di list ini. Kalau iPhone kalian udah dipastikan bisa mendapatkan update ke iOS 18.1, selanjutnya bisa pergi aja ke bagian setting, lalu pilih yang general, lalu software update. Nah, di sini kalian harus pastikan terlebih dahulu untuk beta update-nya tuh di posisi off ya di bagian sini. Kalau kalian pilih developer ataupun public beta, maka nanti iOS 18.1 versi resminya tuh nggak akan muncul. Yang ada kalian malah akan diberikan software update untuk versi beta selanjutnya. Dan kalau misalnya beta version yang kalian gunakan adalah iOS 18.rc atau release kandidat dan ingin mendapatkan versi resminya, kalian harus off-kan terlebih dahulu beta update-nya sebelum versi resminya muncul. Tapi sebenarnya kalau udah di RC version tuh nggak perlu juga ya update ke versi resmi, karena iOS 18.1 RC ini sama dengan yang versi resminya. RC itu kan beta terakhir atau beta final yang dikasih sama Apple. Jadi kalau misalnya udah RC, kalian nggak perlu lagi update ke versi resmi karena sama aja. Semua fitur yang ada di versi resmi nanti tetap ada juga di iOS 18.1 RC. Dan size-nya ini kan sekitar 7 gigaan ya, maka dari itu gue sarankan kalian untuk menyisihkan storage atau penyimpanan dari iPhone-nya sebanyak 7-10 giga lah. Baiknya sih 10 giga ya, karena 3 GB-nya itu kan untuk kalian jalanin aplikasi sehari-hari. Begitu juga di aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, itu gue saranin untuk di backup terlebih dahulu ya, pastinya kan via iCloud tuh, supaya pada saat update nanti kalian nggak kepikiran mengenai data yang ada di aplikasi yang kalian gunakan. Kemudian sebelum kalian install iOS 18.1, pastikan terlebih dahulu jaringan WiFi atau seluler yang kalian gunakan tuh dalam keadaan stabil ya. Tapi tetap gue sih lebih rekomendasiin untuk pakai WiFi karena tentu akan lebih stabil, dan juga usahain untuk colokin charger ya ke iPhone kalian biar pas proses installnya nanti nggak khawatir kehabisan baterai. Lagi pula kalian harus punya baterai 50% ke atas dulu biar bisa install iOS-nya. Jadi ada dua tahap ya. Yang pertama tuh download dan juga install. Untuk download posisi baterainya bebas ada di berapa persen, tapi kalau misalnya install itu harus ada di 50% ke atas kayak yang gue bilang tadi. Nah, untuk download pun ini bisa manual dan juga otomatis ya. Kalau misalnya kalian mau download manual, kalian bisa pergi aja ke software update lalu pilih yang automatic update di sini. Nah, di sini bisa di off-kan aja ya untuk automatically install dari iOS-nya. Maka nanti pada saat ada iOS baru muncul, dia nggak akan langsung auto download. Tapi kalau misalnya mau otomatis dia download dan juga install, tinggal diaktifin aja di bagian sininya. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi kalau gue sih nyamannya secara manual aja ya. Jadi gue offin aja di sini untuk automatically downloadnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, iOS 18.1 ini kan terbagi jadi dua kategori device ya. Untuk yang support dan juga yang nggak support Apple Intelligence. Nah, buat iPhone yang nggak support AI itu bukan berarti nggak dapetin fitur baru di 18.1 ini. Tetap ada fitur baru di dalamnya, cuman nggak support Apple Intelligence aja. Gue akan kasih tahu salah satu fitur yang nggak berkaitan dengan Apple Intelligence yang ada di 18.1, yaitu Hide Detection Items, ada di bagian sini. Nah, di sini ya. Jadi fungsinya tuh untuk kalian yang pengen ngehilangin salah satu item di website, bisa pakai aja fitur ini. Gue akan contohin, pencet di sini. Misalnya gue mau ngehilangin gambar ini ya, kita pencet, dia akan ada marking dan ada tulisan hide, kita tap aja. Maka akan langsung hilang ya untuk gambarnya. Dan artikel tulisan di bawahnya itu akan langsung otomatis naik ke atas. Ada juga di bagian control center ya, yang mana sekarang tuh dikasih lebih banyak toggle kayak item, konektivitas, dan lain sebagainya. Itu sekarang udah dibuat secara terpisah ya, sendiri-sendiri. Itu ada di 18.1 dan itu nggak berkaitan dengan Apple Intelligence. Mungkin fitur-fitur barunya yang ada di 18.1 tapi nggak berkaitan dengan Apple Intelligence, gue akan bikin video khususnya nanti. Jadi untuk saat ini gue kasih tahu simpelnya aja kayak gitu.
Setelah itu kalian bisa cek juga untuk perkembangan performanya, yang udah kelihatan pasti itu kan pada saat penggunaan sosial media sehari-hari ya. Kalian bisa cek di 18.0 atau 18.0.1 seperti apa, maka nanti pada saat udah update-nya seperti apa itu bisa kalian cek aja untuk performanya. Kalau berdasarkan data kalian juga bisa cek pakai aplikasi Geekbench. Di sini Geekbench 6 yang gue pakai, CPU dan GPU benchmarknya. Di sini gue akan kasih tahu untuk historinya. Dari Juni 11 ini adalah 18.0. Sampai sini tuh rata-rata ada di 2800-an ya untuk single core-nya dari CPU benchmark, dan untuk multicore-nya di 6600 sampai 6800. Sementara kalau kita cek di 18.1 itu rata-rata ada di 2900 untuk single core-nya, dan untuk multicore-nya rata-rata ada di 7000-an ya. Jadi ada peningkatan dari sisi data CPU benchmark. Dan untuk GPU-nya juga gua akan kasih tahu di sini. 18.0 yang ini 27 ribuan. Nah, sementara kita cek untuk beta version ya, gua akan pakai beta 1 sampai archive version di 18.1 itu rata-rata ada di 28 ribuan ya untuk skor dari GPU benchmarknya. Jadi ada peningkatan walaupun nggak signifikan ya, tapi tetap aja ini data, nggak bisa jadi patokan utama untuk mengukur sebuah performa. Tapi kalau misalnya kalian mau cek berdasarkan angka ya seperti itu hasilnya. Nah, kalau semuanya udah kalian lakukan, tinggal download dan install aja, lalu nikmati fitur baru yang ada di 18.1 ini. Kalau misalnya kalian mau tahu fitur-fitur baru apa aja yang ada di 18.1 secara resmi, bisa tonton aja setelah video ini tayang. Gue akan upload iOS 18.1 yang versi resminya. Kemungkinan tuh akan rilis di tanggal 29 atau tanggal 30 Oktober dini hari. Ya, itu dia beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mendownload dan install iOS 18.1 ini. Silahkan kalian cermati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat update iOS nantinya. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pendapat ataupun pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.